Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin kepada Bapak atau Ibu Asesor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufri, LPTK Universitas Negeri Malang, NIM 2431 1290 4292 di SMKN Negeri 1 Pakem. Saya mohon izin untuk memperkenalkan ujian kinerja guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Jupri melayani kalian untuk minta solusi Pak Jupri selaku Pak Jupri Guru BK, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa kita membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sebelum kepada topik apa yang dimintai keterangan kepada Pak Jupri, Pak Jupri absen dulu ya. Ya. Baru dua Sufyan. Terima kasih atas kedatangan kalian ke sini untuk minta saran ke Pak Jupri. Karena apa? Karena hari-hari ini Sufyan dengan Faruk itu pelajarannya menurun. Sekarang kalian itu sudah kelas 12, bentar lagi kalian sudah lulus. Sedangkan keluhan dari guru-guru di sini, Sufyan sama Faruk ini jarang masuk Pak, seperti itu. Jadi apa? Pak Jupri ingin klarifikasi apa penyebab, terutama Sufyan dulu, sehingga pelajarannya Sufyan ini menurun. Ya, mungkin bisa disampaikan, siapa tahu Pak Jupri bisa membantu walaupun sedikit, semoga ada jalan keluar. Ya, monggo silakan kepada Sufyan dulu ya. Terserah, apa Sufyan dulu, apa Faruk dulu. Ya aja. Tidak apa-apa. Kamu dulu ya? Ya, silakan. Punya kerjaan, Pak. Kamu kerja apa di rumah? Ya. Begitu, Pak. Kalau siang itu kan saya pergi cari rumput, Pak, buat kambing. Terus malamnya itu saya kerja tembakau. Alamnya. Iya. Jadi tidurnya itu malam, bangunnya kesiangan. Kesiangan. Kira-kira di pekerjaan tembakau itu selain kamu kan ada orang tua. Ya. Apakah sudah disampaikan kepada orang tua? Ini apa? Saya ingin Bapak Ibu, saya ingin ke sekolah supaya saya fokus ke pelajaran. Tapi bagaimana menurut orang tua itu? Bagaimana responnya? Kamu sudah menyampaikan? Belum. Nah, justru belum itu, tolong disampaikan dulu kepada orang tuamu. Ini saya dipanggil guru wali kelas. Setelah wali kelas ini minta persetujuan kepada guru BK untuk melayani Sufyan ini, jadi terpaksa Pak Jupri panggil seperti itu ya. Jadi apa? Nanti Pak Jupri mewakili sekolah di SMKN Negeri 1 Pakem ini supaya Sufyan menyampaikan mohon izin dengan sangat. Sekarang mohon izin Bapak Ibu, contoh seperti ini ya. Sekarang ini saya sudah kelas 12.
fokus kepada mata pelajaran. Jadi saya tidak bisa membantu Bapak Ibu yang ada di rumah karena keterkaitan saya akan menghadapi ujian itu. Setelah itu minta respon kepada orang tuamu, ya, minta respon bagaimana kedepannya saya Bapak kalau sering saya membantu yang ada di rumah, sedangkan di sini kan tidak sendirian. Itu berapa karyawan, katakanlah anggota itu yang membantu Bapak Ibu? Ada 20? 30 kira-kira? 25 ya. Itu 25, katakanlah siang sama malam bekerja ya. Itu kan tembakau itu butuh tenaga usaha ya. Jadi begini, kalau Pak Jupri memberi saran kepada kamu ya, kamu itu jam 7 pagi sudah ada di sekolah ya. Nanti sepulang sekolah jam 15.00 kamu sudah pulang, ya kan? Ya. Setelah itu kamu sarapan dulu, sholat asar dulu, baru kamu sudah membantu orang tua. Tapi ingat ya, di rumah itu jangan sampai terlalu kemalaman. Ya. Kalau kamu itu tidak tidur untuk membantu tembakau bapak dan ibu kamu di rumah, itu bisa sampai subuh ya, bisa keteteran di sekolahnya kamu. Ya. Jadi kamu minta izin kepada bapak yang ada di rumah, Pak, saya mau izin, ada saran dari Pak Guru seperti itu. Jam 9 saya harus istirahat. Bukannya saya tidak mau membantu, tapi karena saya sudah ini mau lulus sekolah. Jadi saran Pak Guru itu seperti itu. Kenapa dikasih saran seperti itu sama Pak Guru? Biar sama-sama enak. Kalau ingin kejelasannya, Bapak Ibu kamu yang monggo datang ke SMK, tetap Pak Jupri melayani untuk memperjelas tentang pendidikannya kamu. Karena apa? Nilainya kamu itu yang dulunya itu 85, 89. Sekarang kamu turun 75, 76 sekarang. Jadi bagaimana nilai kamu itu kembali ke semula? Bisa-bisa harus 90. Itu. Tentang yang di rumah, jangan lupa kamu itu sholat yang 5 waktu, ya. Tapi kamu harus ada refreshing. Refreshing itu hari Sabtu dan Minggu kamu harus jangan selalu fokus membantu orang tua tembakau. Ya olahraga lah, istirahat harus cukup. Karena apa? Karena sebentar lagi kamu akan menghadapi ujian akhir sudah. Cita-citanya kamu itu besar. Bapak pernah kamu curhat kepada bapak dulu, Pak, saya kalau lulus pengen saya kuliah lagi, masuk ke FKIP, keguruan, pengen jadi guru. Jadi semangat juang itu harus diperjuangkan lagi. Karena apa? Karena ini demi nasib kamu, masa depan kamu, bukan untuk siapa-siapa. Kalau kamu sudah beruntung ya, sudah enak, bukan kamu yang menjadi pekerjaan, tapi pekerjaan yang butuh kamu. Biarlah tembakau itu urusan orang tuanya kamu. Biarlah, biar orang tuanya itu, biar orang tuanya yang mengelola. Kamu menjadi diri sendiri dan akan menjadi orang beruntung. Begitu. Jadi tolong ingat-ingat, disampaikan lagi kepada bapak ibunya. Bapak ibu, saya mohon diulang-ulangi dengan sangat, minta kesadarannya. Saya ini masih muda. Kalau bapak ibu tidak percaya, nanti bisa ke sekolah, katanya Pak Jupri seperti itu ya. Itu. Bagaimana perasaannya kamu yang setelah
Pak Jupri memberi bimbingan ini, apa mungkin ada tambahan lagi, mungkin Pak Jupri bisa memberi solusi lagi selain itu tembakau, entah itu masalah percintaan, entah itu masalah pacar, ada sangkut pautnya dengan pacar, kamu itu nembak tidak diterima, ya tidak apa-apa, tuangkan di sini tidak apa-apa, jujur aja. Karena apa? Oke lah, tentang tembakau itu mungkin alasan inti. Sedangkan yang kedua, kamu punya semangat ke sekolah itu, katakanlah ada teman sahabat, bahasa kerennya sekarang pacar, bahasa kerennya. Tapi dengan catatan pacar yang positif untuk penyemangat ke sekolah. Kira-kira kamu itu ada nggak pacar hari ini? Tidak ada. Nggak ada. Oh. Penyemangat ya apa? Cari teman lah. Teman lawan jenis yang sama-sama ingin ke jenjang yang lebih tinggi. Maksudnya apa jenjang yang lebih tinggi? Ke cita-cita yang paling tinggi. Maksudnya seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Kamu itu dengan rajin-rajinlah ke sekolah dan rajin-rajinlah dan belajar di sekolah, ya, sehingga akan mendapat positif nanti bagi kamu. Nanti kan setelah lulus kamu akan mencari pekerjaan, ya kan? Setelah mencari pekerjaan, masa iya mau kerja terus? Kan tidak mungkin kan? Setelah kerja pengen punya tunangan, ya. Setelah tunangan pengen menikah. Tapi kan harus ada yang dikumpulin, katakanlah pundi-pundi rupiah itu harus ada yang dikumpulin. Walaupun orang tuanya kamu itu mampu, walaupun orang tuanya kamu itu berada, tapi lebih baik kamu harus mandiri. Karena apa? Karena tidak selamanya orang tua itu akan membantu kamu. Pasti ujung-ujungnya nanti akan meninggal dunia. Itu pasti sudah. Nah, sedangkan kamu dituntut harus menikah, ya kan? Ya. Dituntut harus menikah dan punya keturunan. Nanti akan terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kan gitu. Ya. Mungkin apa? Tidak ada lagi yang kamu tanyakan kepada Pak Jupri. Ya. Mungkin kalau masih ada, selain dari apa, dari orang tua, dari teman dekat maksudnya lawan jenis, Ya. mungkin ada lagi dari teman-teman sahabat yang selalu membawa kamu jalan-jalan, itu kasih tahu ke Pak Jupri, Ya. sehingga katakanlah biasanya kamu itu bersekolah sehingga kamu itu bolos, seperti itu, sampaikan ke Pak Jupri, tidak apa-apa gitu. Mungkin ada lagi yang silakan, tidak apa-apa. Ini karena jangan terlalu tegang, kita sharing aja. Ya. Seperti biasanya itu. Ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin ada yang lain, tidak apa-apa. Silakan. Itu Pak, saya kan lagi dekat sama si itu Pak. Ya, sebutkan si A, si B, si C. Katakanlah seperti itu, ya. Ya sama si A itu Pak. Iya, terus? Tapi dia sukanya sama orang lain. Begini ya, kamu itu punya kelebihan sebenarnya yang tidak dimiliki orang lain. Cuma kamu itu tidak tahu apa kelebihan saya. Contoh, kalau masalah makan sama, tidurnya sama, pakai baju sama. Kalau tidak pakai baju orang gila, itu pasti sudah. Iya kan? Ya, Pak. Orang gila pasti sudah. Berjalan sama tidak merangkak. Kenapa kok si A itu kok berpaling kepada orang lain? Kekurangannya gini ya, apa? Kamu jarang bertemu. Kalau cuma bertemu lewat HP tidak bisa, ya. Bertemu lewat bagaimana, apa kabar, sudah makan apa belum, itu kurang masih, kurang. Jadi datang ke rumahnya baik-baik,
Intinya kamu datang bersilaturahmi, yang pertama, yang kedua berteman. Jangan tanamkan rasa di dalam batin ini adalah cinta, jangan ya. Nanti kamu yang kecolongan nanti. Dan jangan 100%. Jangan ditekankan saya percaya sama si A itu 100%, jangan. Kasihlah berapa, 40 atau 50. Kalau kita jabarkan, kasih 25% ya. Iya ya. 25% ya kepada diri kamu sendiri itu ya. 25% kepada orang tuamu. Ya. Ya. Nah, kan masalah cinta ini kan tidak bisa apa namanya itu ya. Kalau cinta kepada orang tua ini tidak ada pembatas ya. Tidak ada pembatas. Selagi orang tua itu lengkap. Tidak ada pun juga tidak ada pembatas. Sama. Iya kan? Iya. Nah, karena yang kepada teman ini 25% ataupun bisa 10%. Bisa. Nah, sisanya kepada yang kuasa ya. Pemasrahan sudah. Pasrahkan semua sudah. Karena apa? Saya suka sama si A, katakanlah seperti itu ya. Dan saya suka sama si A dan saya tidak akan mengurangi ikhtiar istiqomah. Ya, istiqomah tentang ibadah, istiqomah tentang sekolah. Ya. Ada bahasa Arabnya sumastaqomu tatanuzalul malaikatu waru absiru bil jannah. Barang siapa yang beristiqomah di dalam jalan kebaikan, bil jannah pasti akan masuk surga. Surga itu pasti sudah, pasti. Begitu. Nah, kadang-kadang kamu minder ya. Apa kekurangan saya? Kok dia itu tidak mau sama saya? Kan gitu ya, ya. Kok itu tidak mau sama saya? Apa kekurangan saya? Wong saya sempurna. Pendengaran normal, kuping mata juga normal, berbicara pun normal. Kekurangannya satu ya. Orang wanita itu ingin dimanja. Dimanja itu ya banyak kategori dimanja. Membantu kesulitannya, atau diajaklah makan bakso, atau diajak minum es. Dan sekali-kali kamu jangan pernah mengutarakan kamu itu cinta, jangan ya. Kamu yang kebobolan nanti. Contoh sederhana. Aku cinta sama kamu. Enggak, aku tidak suka sama kamu, hancur kamu ya. Efeknya ke sekolah kamu tidak akan seperti yang kemarin-kemarinnya, males, mumet, mau makan tidak mau mandi tidak mau, apalagi mau sekolah. Iya, tak mau sudah. Karena apa? Karena kamu mengutarakan isi hati. Sedangkan kamu pendekatannya kurang masih. Kira-kira kamu hubungannya berapa bulan ya sama si A itu ya? 3 bulan. 3 bulan masih proses ya. Proses pendekatan. Jangan sekali-kali kamu tuh mengutarakan, jangan. Pendekatan sulitkah untuk berteman? Tidak kan? Nah, kalau kalimat berteman, tarik ulur ya. Tarik ulur. Jangan terlalu pepet, jangan terlalu renggang. Siapapun si A ini berteman kepada si C, si D, terserah. Lepas, tapi tarik lagi. Lepas, tarik lagi. Kalau ini memang jodohnya kamu ya, memang tidak akan kemana. Ya. Tapi kan perlu proses ya. Perlu proses, contohnya apa? Antar jemput lah, mau bareng ke sekolah, dimampai bareng sama-sama. Nah, kalau si A ini punya kendaraan pribadi, bilang kamu ya, sudah bawa kendaraan satu, nanti pulangnya saya jemput. Dan jangan lupa minta izin kepada orang tuanya. Jangan lupa itu ya. Bapak Ibu, saya mau izin, ini putranya sampean, biar saya
antar jemput nanti pulangnya sekolah. Kenapa minta izin? Nanti ya di pedesaan itu yang terlalu tajam fitnahnya. Iya. Iya. Sopyan itu dengan siapa? Kok sering bonjeng-bonjengnya? Biasanya kalau di pedesaan itu ya apa? Itu kok sering bonjengan si A sama Sopyan itu. Gimana ke depannya? Kamu pasti akan dituntut supaya kamu bertunangan. Walaupun itu temannya gak mau sama kamu ya. Jujur ya. Kamu, kalaupun kamu nembak, gak mau sama kamu, gak apa-apa. Yang penting kamu berteman dulu. Efeknya ingin tahu, efeknya ini nanti suara yang ada di masyarakat. Itu si A itu sering goncengan terus sama Yayan itu. Jadi kedepannya bagaimana? Lalu orang tuanya manggil anaknya sendiri duduk. Ini nah, contoh ini. Iya. Kamu sudah berapa tahun berteman sama Sopyan? Sudah 3 tahun Bapak. Ya masa seperti itu terus. Apa kekurangan dan kelebihan Sopyan itu? Katakanlah menurut kamu tidak ganteng, katakanlah. Iya. Tidak ganteng, tapi kan baik sama kamu. Iya. Kalau kata orang tua dulu dah, kalau ganteng ini gampang dicari. Tapi kalau perhatian dan kasih sayang ini sulit. Karena tidak berwujud wajah. Wajahil ladzi fatarus samawati wal ardh. Karena tidak berwujud wajah. Apa? Rasa ya. Rasa aman, damai, ya, tenang. Tentang keamanannya kalau boncengan sama kamu aman. Sehingga dituntut sama orang tua pacar kamu itu nanti. Ya kalau memang sudah kamu memang seneng sama Sopyan, panggil sudah ke sini. Saya ingin tahu pendapatnya Sopyan. Pasti kamu akan dipanggil ke ruangan itu. Ditanyakan sama orang tuanya. Gimana ya contoh. Gimana ya tentang anak saya menurut kamu? Pasti dijawab sama kamu, ya kan? Anaknya baik Pak, juga sopan, disiplin tinggi, sama-sama ingin cita-cita yang lebih tinggi, ingin kuliah, ingin jadi sarjana. Tapi kamu mau nak dengan anak saya contoh? Kamu langsung jangan jawab iya, tersenyum saja. Tersenyum saja itu di awal. Nanti yang kedua kamu bilang lagi, kalau sekiranya memang ada takdir dan jodoh, saya bismillah Pak, saya mau. Bilang seperti itu. Sehingga apa? Kemarin-kemarinnya kamu sudah apa? Nilainya sudah turun. Alasannya kamu berulang-ulang sering katanya membantu orang tua. Ternyata duduk perkaranya tentang masalah cinta. Karena cinta itu memang buta ya. Buta segalanya. Tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau bersekolah gara-gara cinta. Padahal cinta yang hakiki ini adalah cinta kepada ya Rabbih ya. Itu yang betul. Sehingga di kalimat cinta itu di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim yuhibbunahum kahubbil walladzina amanu asaddu hubbalillah. Yuhibbunahum ya Rabb, cintailah diriku kepadamu dan kamu menerima cintaku. Walladzina amanu, hai orang-orang yang beriman semuanya, asaddu hubbalillah, maka kembalikan cintaku kepadamu ya Rabb, sehingga cintaku diterima olehmu ya Rabb kepada yang ini cinta yang hakiki. Sedangkan coba kalau cinta kepada sama-sama makhluk itu tidak akan bertahan lama. Contoh cinta kepada barang, selagi mulus bagus sepeda motor kamu atau mobil kamu, ya kamu bilang ini sering dicuci, saya mencintainya. Contoh sepeda. Setelah kamu jatuh sepedanya rusak, kamu akan ada kekecewaan. Ini sudah rusak, ininya patah, akhirnya putus dan macam-macam.
ini harus dibawa pikir dengan menghabiskan biaya kita kepada barang. Kita manusia sama manusia. Contohnya lawan gini kata-kata baca, tidak akan mungkin dan tidak akan luput akan terjadi kekecewaan. Ya. Apa kecewaan itu? Namanya sakit hati. Sakit hati. Kenapa? Di dalam ilmu psikologis, per jam pikiran manusia itu ya berubah 7 kali. Ilmu psikologis per jam berubah 7 kali. Kalau 1 hari 1 malam, kan tinggal mengalihkan aja sudah. Iya. Kalau 1 minggu, kalau 1 bulan, apalagi 1 tahun, banyak yang terjadi pacaran sampai 3 tahun, 4 tahun. Setelah menikah, ujung-ujungnya menikah dengan siapa? Dengan orang lain. Si pacar, katakanlah seperti kamu ya, kamu tunggu dulu, saya akan mencari uang. Pergilah kamu ke Malaysia, contoh. Kamu ngambil 3 tahun di Malaysia, balik lagi ke Indonesia. Tahu-tahu sudah menyebarkan undangan pernikahan bukan buat kamu ya, buat calonnya. Berarti tidak bisa dipegang janjinya ya, tidak bisa ya. Kalau kita manusia sama manusia, kita yang hakiki, manusia kepada Robbinya, kepada Tuhannya, itu yang hakiki. Kita kepada yang hakiki. Contoh sederhana, sholat yang 5 waktu. Waktu adzan kumandang duhur, kamu sholat duhur. Iya. Iya. Setelah asar kamu sholat asar sampai subuh. Itu menandakan kamu cinta kepada ya Robbinya. Kalau sholatnya tidak dikerjakan yang 5 waktu bagi agama Muslim, apakah dinamakan cinta kepada Robbi? Tidak. Itu pembohong itu. Memang di mulut itu bilang cinta, tapi dipraktekkan itu tidak ada, tidur terus gitu. Apa hubungannya di pendidikan? Sama ya, sama. Kamu istiqomah sekolah continue. Pak Jupri tidak kamu pinta, tidak. Butuh kamu istiqomah sekolah, mengikuti apa pelajaran Bapak Ibu guru. Masalah keberuntungan itu masalah takdirnya yang kuasa ya. Pak guru ini yang ada di SMK cuma mengarahkan kamu supaya kamu itu pintar itu. Kalau masalah keberuntungan, masalah kejayaan itu hanya yang kuasa sudah. Maka dari itu yang lulus dari SMK itu yang macam-macam. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang berwirausaha. Walaupun jurusannya sama, tapi setelah jadi orang itu tidak sama. Itu takdir yang kuasa sudah jaga tuh. Nah, yang guru-guru di sini cuma mengarahkan itu. Gimana? Penjelasannya Pak Jupri sama kamu ya, sudah enak bawaannya, puas kamu untuk bimbingan Pak Jupri ke depannya kamu, supaya saran dari Pak Jupri itu sama kamu itu intinya satu, cuman kamu tuh biar lebih baik, itu aja. Jadi kamu ke depannya kamu itu nanti biarlah hidup seperti alamiah, ada siang dan ada malam. Ya. Ada laki dan perempuan. Iya. Ada hitam dan putih. Kan gitu ya. Tidak mungkin putih terus, tidak mungkin. Pasti ada hitamnya. Kalau pakai baju putih terus, kok kayaknya tidak punya baju lagi. Seperti itu ya. Begitu. Ada kalimat seperti air yang mengalir, mengikuti arusnya sudah. Jangan melawan arus. Begitu. Jadi sekali lagi, tolong nanti disampaikan sama orang tuanya kamu untuk akan lebih baik untuk menimba ibu di SMK Negeri Situ Kamu ya gitu. Khusus kamu sudah selesai. Nah, nanti kamu tentang pelayanan Pak Jupri ini kamu tinggal mengisi form ini tentang perubahan perilaku kamu nanti kamu tuangkan di sini ya.
nanti untuk buat laporan nanti kepada kepala sekolah nanti ya. Ya. Itu kamu tinggal ngisi ini nanti ya. Ini laporan-laporannya tinggal isi nanti ya. Tentang kepuasan pelayanan Pak Jupri tinggal mengisi di sini. Alhamdulillah saya ini puas untuk bimbingan Pak Jupri gitu ya. Ya. Ya sudah. Sekarang tinggal kamu nanti. Faruk. Nah, mungkin Faruk juga sama. Hari-hari ini Faruk ini sekolahnya sudah pada ngaret pada umur. Sekarang kamu sudah kelas 3. Mungkin ada yang mau disampaikan atau minta solusi kepada Pak Jupri untuk kedepannya ini supaya akan lebih baik. Atas waktunya mungkin silahkan disampaikan Pak Jupri. Sibuk kerja, Pak. Kerja apa nanti di rumah? Kalau pagi itu Pak, cari rumput, Pak. Pagi dari jam berapa nih? Pagi Jam 7, Pak. dari jam 7 sampai jam 9. jam 9 ya. Ya, Pak. Setelah itu Setelah itu, Pak, istirahat. Ya. Bangunnya istirahat jam berapa? Jam 1, Pak. Jam 1. Jam 13 ya. 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 Setelah jam 13 Bantu orang tua, Pak. bantu orang tua. Bantu orang tua itu apa saja selain mencari rumput, nah sedari apa gitu? Apa Ya, kalau cari rumputnya itu punya sendiri, Pak. punya sendiri. Ya. Kalau kerja lainnya apa lagi untuk menghasilkan uang? Ya, kadang muli, Pak. Kadang bantu di sawah, Pak. Kuli bangunan ya? Enggak, Enggak, sawah. sawah. Ya. Ya. Ini sawah ya. Orang tua kamu lengkap? Lengkap, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Begini loh, banyak teman-teman gurunya, guru Pak Jupri di SMK Negeri 1 itu pakem tuh menyampaikan, Pak, ini Faruk jarang ke sekolah hari-hari ini. Sekarang sudah kelas 12. Entar lagi sudah akan menghadapi kelulusan. Sedangkan nilai sebelum-sebelumnya Faruk ini nilainya standar, bukan rendah, standar. Nilainya standar. Cita-citanya Faruk ini dulu bilang kepada wali kelas ingin jadi sarjana. Jadi Faruk minta solusi ke Pak Jupri kan gitu ya. Ya. Begini Ru, kamu cita-citanya pacar, dan Pak Jupri tidak tahu kamu akan jadi orang besar seperti apa, akan menjadi orang yang beruntung seperti apa, atau menjadi orang yang kaya seperti apa. Pak Jupri tidak tahu. Cuman Pak Jupri bisa memberi saran dan bimbingan. Kalau kamu ingin jadi orang yang hebat, orang yang sukses, orang yang beruntung, maka dari itu nanti pola ini harus dirubah. Kalau bisa nanti akan saya beri undangan kepada bapak ibu kamu untuk menyampaikan apa cita-citanya kamu nanti, seperti itu. Contoh sederhana, apa? Kamu
kamu itu minta izin kepada bapak ibu kamu, ya minta izin bahwa saya dikasih bimbingan sama Pak Guru BK, Pak Jupri, supaya untuk menyampingkan dulu pekerjaan itu. Jadi bilang, mohon izin Bapak Ibu, saya tidak bisa membantu sepenuhnya pekerjaan di rumah. Bilang seperti itu ya. Jadi kesimpulannya supaya saya aktif lagi. Karena apa? Karena kamu kan bilang berjanji Pak Jupri yang kemarin itu bahwa saya akan berubah seperti itu. Jadi hari Senin ini 2 hari lagi, ya 3 hari lagi ya. Pak Jupri minta keaktifannya kamu dan kamu bersedia untuk mendisiplinkan diri sudah. Ya. Karena apa? Karena teman-teman guru ini banyak yang nanya sudah begitu. Kira-kira kamu sudah berjanji akan merubah seperti itu? Ya. Ya. Kalau sudah kamu berjanji nanti khususnya kawan Faruk, mungkin Pak Jupri tidak lama untuk menyampaikan. Karena apa? Karena Faruk sudah berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan untuk disiplin begitu. Jadi terima kasih atas waktunya, khusus kalian berdua yang ada di sini. Kira-kira Pak Jupri boleh bertanya sama kalian. Apakah kalian tuh puas untuk penyampaiannya Pak Jupri sama kamu? Nah, Puas. ya. Jadi nanti kamu tinggal mengisi format ini tentang kepuasan dan pelayanan Pak Jupri ya. Sudah. Ini tinggal isi kamu ya, tinggal nyentang ya. Nah, di sini tentang kepuasan ya. Di sini tinggal isi ya untuk laporan kepada kepala sekolah ya. Sudah, terima kasih atas waktunya. Kita berdoa lagi untuk menutup. Pak Jupri langsung mau berdoa supaya kalian itu akan merubah sikap yang lebih baik lagi. Ya. Kalian itu tinggal amin, Pak Jupri tinggal berdoa. Ya. Supaya rezekinya tambah lancar, keluarganya, supaya kalian akan menjadi orang yang beruntung dan dimudahkan rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma di sultanin azim madil manil qadir madil wajhil karim waliyil kalimati da'wadil mustajabati aqilil hasani wal husaini min husain ainul qudrati wan nadiri wa ainul jinni wal insi wasyayatin wa yaqadul ladina kafaru la yusrikuna bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaqul innahu lamajnun wa huwa samiul alim. Wassallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Bi Fatihah.